Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang profil pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lampau kita sudah membicarakan tentang latar belakang yang menyebabkan seseorang itu bisa melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, Pak Paul ya. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan ini, namun supaya para pendengar kita kali ini disegarkan kembali ingatannya dan mereka yang tidak sempat mendengarkan pada kesempatan yang lampau bisa mengikuti perbincangan ini dengan baik. Mungkin minta tolong Pak Paul mengulang sedikit apa yang kita bincangkan pada kesempatan yang lalu itu, Pak Paul. Latar belakang pertama yang membuat seseorang mudah terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah dibesarkan dalam keluarga yang syarat dengan kekerasan. Jadi waktu dia harus menyaksikan ketegangan karena orang tua berkelahi, berantem, nah dia juga akhirnya mengembangkan kemarahan. Dan kemarahan itu mudah sekali nanti disertai dengan pemukulan, sebab itulah yang juga disaksikannya. Kedua, latar belakang orang yang bertumbuh dalam lingkungan yang keras, yang kehidupannya misalnya pas-pasan, harus bekerja keras. Nah biasanya itu lingkungan yang syarat dengan kekerasan. Nah akhirnya dia juga dibesarkan di sana, belajar untuk hidup dengan cara yang keras itu, sehingga sisi kemanusiaan akhirnya nggak ada dalam dirinya atau kurang dalam dirinya. Yang berikut adalah latar belakang orang yang juga menjadi korban pelecehan atau kekerasan. Karena misalnya dia juga korban pemukulan oleh orang tuanya, atau sering dilecehkan, maupun baik itu secara emosional maupun secara seksual. Nah hal seperti itu bisa nanti membuat dia menjadi orang yang mudah marah. Dan berikut adalah kalau dia sering menjadi korban ketidakadilan, baik dalam rumahnya sendiri maupun di masyarakat, hingga dia mengembangkan kemarahan, ingin berontak dan membalas dendam kepada orang yang dianggapnya telah menindasnya. Dan yang terakhir adalah orang dengan latar belakang kepribadian psikopat. Jadi orang-orang ini memang nggak punya kemampuan berempati, menaruh belas kasihan, justru mendapatkan kepuasan lewat penindasan dan penyiksaan. Nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya karena nantinya tuh benar-benar mencengkram pasangannya, seolah-olah pasangannya itu seperti hewan peliharaannya yang nggak boleh lepas dari tangannya. Dan kalau mau lepas dari tangannya nanti dia akan siksa, supaya orang itu nggak berani lepas. Nah, orang yang berkepribadian psikopat itu Pak Paul, itu disebabkan oleh latar belakang yang tadi Pak Paul sebutkan atau karena memang dari bawaannya atau bagaimana Pak Paul? Nah seringkali memang ada pengaruh tambahan ya, jadinya pengaruh-pengaruh yang tadi saya sudah sebut itu berpengaruh Pak Gunawan. Misalnya dia adalah korban kekerasan, korban pelecehan, dan juga adalah orang yang melihat, menyaksikan orang tuanya menggunakan kekerasan dalam rumah tangganya, enggak harmonis, kurang sekali kasih sayang. Nah itu semua menjadi bahan yang bisa membuat seseorang menjadi seorang psikopat. Namun faktor bawaan yang ada adalah, maksudnya faktor bawaan yang dia sudah bawa sejak lahir, kemampuannya untuk merasakan sesuatu itu lemah. Jadi itu bawaan, karena enggak bisa merasakan dengan mudah, akhirnya susah menempatkan diri dalam posisi orang, susah mengerti perasaan dan pemikiran orang, alias susah pokoknya tuh melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dia hanya lihatnya dari kacamata dia sendiri. Nah Bapak, sebenarnya mereka ini melakukan KDRT itu apakah untuk memuaskan dirinya sendiri atau memang sebenarnya mereka juga tidak suka untuk melakukan itu Pak? Nah, kecuali yang psikopat ya Pak Gunawan, orang-orang yang memang berkepribadian psikopat mendapatkan kepuasannya dari tindakan menyiksa dan memukul orang lain.
Tapi kalau yang lain-lainnya pada umumnya mereka sendiri bergumul. Artinya setelah mereka misalkan memukul pasangannya, dalam hati mereka menyesal. Dan mereka dalam hati berjanji tidak mau melakukannya lagi. Tapi seringnya adalah sewaktu kemarahan muncul, udah nggak bisa mengerem lagi, jadi langsung meluncur ke arah kekerasan. Bukan hanya menyesal dalam hati loh Pak Paul. Kadang-kadang ada juga yang secara terang-terangan minta maaf kepada pasangannya atau anaknya bahkan gitu Pak Paul. Iya. Tapi tetap terulang lagi hal itu gitu. Iya, betul. Jadi ini yang kita mau angkat kali ini Pak Gunawan, yaitu mereka ini menjadi orang yang sebetulnya tuh dibelenggu ya. Nggak merdeka. Dibelenggu oleh apa? Oleh kelemahan mereka, yaitu kekerasan dan kemarahan dalam diri mereka. Jadi ini yang kita coba soroti supaya ya kalau ada di antara pendengar kita yang mempunyai masalah ini dengan pertolongan Tuhan dapat dibebaskan. Ya bagaimana itu Pak Paul caranya? Nah saya kira saya akan mengangkat saja tokoh Musa yang memang telah kita sebut pada kali yang lampau. Sebab saya kira Musa memang mempunyai masalah dengan kemarahan akibat dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan penindasan. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya memang dia sendiri nggak menerima penindasan itu ya, sebab dia kan dibesarkan di dalam istana. Namun dapat dipastikan, ia pernah menyaksikan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir terhadap bangsanya Israel. Nah, tidak heran akhirnya Musa mengembangkan kadar kemarahan yang tinggi. Kemarahan Musa menjadi lebih tidak terkendali oleh karena posisinya sebagai cucu raja Pak Gunawan. Itu sebab tanpa ragu ia membunuh orang Mesir yang berkelahi dengan orang Israel. Nah dari sini kita mau petik satu pelajaran Pak Gunawan untuk kita yang punya masalah ya dengan kekerasan ini. Yaitu posisi kuasa berpotensi menyuburkan kemarahan dan kekerasan. Sekali lagi saya ulang, posisi kuasa berpotensi menyuburkan kemarahan dan kekerasan. Nah, karena Musa memang dalam posisi yang tinggi sebagai cucu raja, waktu dia marah, udah dah kemarahannya tak terbendung. Dia harus membunuh orang Mesir itu. Tidak heran, langkah pertama yang Tuhan ambil untuk menetralkan kemarahan Musa adalah mengasingkannya di gurun Midian. Dengan kata lain, nah di sana ia tidak mempunyai kuasa apapun. Di sana di gurun Midian Tuhan melucuti kemarahannya. Jadi jika kita menyadari bahwa kita mempunyai masalah dengan kemarahan dan kekerasan, penting bagi kita untuk berhati-hati dengan kuasa. Sedapatnya jangan mencari kuasa, sebaliknya carilah pelayanan. Itu di gurun Midian itu ketika Musa menjadi gembala itu Pak boleh? Ya. Nah, di dalam dia mengembalakan dombanya, apakah itu membantu dia untuk tidak menjadi seorang pemarah gitu Pak? Betul, karena di dalam tugasnya sebagai seorang gembala, dia itu tidak berhubungan dengan manusia Pak Gunawan. Jadi tadinya dia adalah cucu raja. Dan besar kemungkinan dia juga adalah seorang perwira, seorang tentara yang dihormati oleh orang-orang Mesir. Nah, sewaktu Tuhan mengasingkannya di gurun Midian, bukan 4 hari, bukan 4 bulan, sampai 40 tahun, dia itu benar-benar nggak punya kuasa lagi atas manusia. Dia hanya punya kuasa atas hewan, atas domba-dombanya. Dan kita tahu, ya menguasai hewan, ya nggak sama seperti menguasai manusia, yang jauh lebih kompleks. Jadi dengan kata lain, tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi posisi, dia tidak lagi mempunyai kuasa apapun, benar-benar hampir-hampir dikatakan nggak ada kuasa lagi ya di gurun pasir itu. Nah, di situ Tuhan melucuti kemarahan dan kekerasannya. Jadi kalau kita ini tahu kita punya masalah dengan kemarahan dan kekerasan, lawan godaan mencari kuasa. Kenapa saya gunakan kata lawan godaan? Sebab kita ini yang punya masalah kemarahan dan kekerasan cenderung memang mau cari kuasa. Kita ini akhirnya menikmati di posisi atas, di posisi menguasai orang di bawah kita. Maka itu yang harus kita lawan. Jangan cari-cari. Kalau memang Tuhan yang menyediakan, ya udahlah terima. Tapi kalau enggak, jangan kita sendiri yang
mencoba-coba mendapatkan kuasa itu. Jangan. Sebab kita mesti justru mencari jalan untuk melayani, bukan untuk menguasai orang. Nah, tetapi dalam kasus Musa ini Pak Pol, sekian tahun kemudian ketika dia memimpin bangsa Israel, itu tetap kemarahan itu muncul lagi gitu Pak Pol. Betul. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nggak mudah Pak Gunawan untuk dia itu tuh menanggalkan manusia lamanya. Tapi ya sebetulnya Tuhan berkali-kali melatihnya Pak Gunawan. Dengan cara apa? Berkali-kali kita ingat bahwa Tuhan itu tuh ingin menghukum bangsa Israel. Karena dikatakan di Alkitab mereka itu tuh keras kepala ya, tegar tengkuk. Makanya Tuhan berkali-kali mengancam ingin menghukum Israel. Nah, setiap kali Tuhan mengancam menghukum Israel, Musa itu yang menengahi dan berkata memohonkan belas kasihan dan pengampunan buat orang-orang Israel. Nah, saya melihat itu sebetulnya sebagai sebuah cara Tuhan untuk mengendalikan kemarahannya dia. Dengan Tuhan begitu marah kepada Israel, Musa itu karena sayang akan bangsanya, langsung buru-buru ya memohon pengampunan Tuhan. Sehingga dengan cara itulah kemarahannya itu mulai dikikis. Ya, dikikis. Meskipun sudah dikikis banyak di gurun Midian, tapi ternyata memang 40 tahun terakhir hidupnya ya juga itu merupakan bagian yang kuat dalam diri dia. Itu sebab waktu dia turun dari gunung Sinai melihat orang Israel menyembah berhala, dia nggak ingat lagi itu adalah log batu yang Tuhan tuliskan ya. Dengan 10 hukum Tuhan itu dia pecahkan, dia hancurkan. Jadi kemarahannya memang sangat besar sekali. Iya, Pak Paul, kalau dalam hal Musa, Tuhan itu mengasingkan Musa ke gurun Midian. Ini aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa ya Pak Paul? Ya, tadi saya sudah singgung sedikit, yaitu secara praktisnya ya. Dalam pekerjaan kita itu tuh jangan mengejar-ngejar posisi, jangan mengejar-ngejar kuasa. Jadi dalam praktisnya cobalah selalu ini ya, jalan melayani. Artinya apa yang bisa kita lakukan buat orang lain, lakukanlah. Jadi benar-benar hidup itu untuk melayani. Tekankan pada unsur melayani. Ini adalah obat penawar kecenderungan kita untuk mendapatkan kuasa. Jadi melayanilah. Jangan pikirkan apa tuh imbalannya buat saya. Jangan pikirkan posisi saya. Enggak, benar-benar hanya pikirkan bagaimana saya bisa melayani Tuhan dan sesama saya. Hal lain yang bisa kita lakukan apa Pak? Oleh karena menguasai orang atau menundukkan orang berada dalam satu paket yang sama dengan kemarahan, hindarilah godaan untuk menguasai orang. Nah, jadi prinsipnya adalah biarkanlah orang menjadi diri apa adanya dan jangan terlalu mengatur-ngatur orang. Salah satu sumber kemarahan yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam perilaku kekerasan adalah tuntutan agar orang lain bersikap dan berbuat sesuai dengan yang diharapkan. Hal kecil menjadi hal besar. Dan kita terus tegang melihat sikap dan perbuatan orang, sebab kita senantiasa mengawasi orang agar mereka bersikap dan bertindak sesuai dengan harapan kita. Jadi ada suatu tuntutan yang kaku dan banyak Pak Gunawan terhadap orang. Meskipun kita sendiri berkata, enggak kok, saya enggak nuntut banyak kok. Enggak. Orang yang mudah marah dan apalagi menggunakan kekerasan cenderung memang mempunyai tuntutan yang tinggi agar orang bersikap dan berbuat sesuai dengan yang diharapkannya. Begitu tidak, dia bawaannya marah. Maka yang mesti mulai dilakukan adalah lepaskan. Biarkan orang lebih merdeka menjadi dirinya. Kita nggak harus selalu mengatur-ngatur orang supaya mereka melakukan yang benar. Ini kita kadang-kadang menggunakan kata yang benar gitu. Nggak usah, biarkanlah. Jadi diri mereka, berilah ruangan untuk mereka melakukan kesalahan. Kita nggak selalu harus mengawasi orang. Tapi kalau orang itu justru sebagai pemimpin di sebuah perusahaan atau organisasi kan sulit Pak Bos. Betul, maka kalau memang dia itu tuh sebetulnya tahu dia punya masalah dengan kemarahan,
sebisanya dia mesti membatasi ruang lingkupnya, Pak Gunawan. Karena makin dia mempunyai wilayah kekuasaan yang besar, makin dia mau mengawasi orang supaya orang bertindak atau bersikap seperti yang diharapkannya, wah ilah, dia menjadi seperti api yang terus menyala, Pak Gunawan. Jadi kalau kita sadar kita seperti itu, sedapatnya memang ya lepaskan tanggung jawab, jangan sampai kita terlalu mengawasi orang lah. Ya, tapi kadang-kadang itu kan bukan kemauan kita sendiri. Ya. Artinya kita bisa ditunjuk orang, Ya. dimintai tolong orang Ya. supaya jadi pemimpin. Nah, padahal kita tahu kita punya kelemahan di situ, Bapak. Ya, saya ngerti ini nggak mudah, sebab kadang-kadang ya ini tugas kita ya. Kita bukannya mau begitu, tapi ditugaskan untuk mengawasi orang. Nah, kalau memang itu yang harus kita kerjakan, kerjakanlah. Tapi di luar pekerjaan kita dengan orang-orang di rumah, lebih bebaskanlah. Berilah misalnya tanggung jawab kepada pasangan kita untuk mengawasi lebih banyak, menegur lebih banyak, sehingga kita nggak terlalu terlibat. Sebab kalau kita sudah di luar rumah, pekerjaannya mengawasi orang, di rumah mengawasi lagi, saya takut kita nggak bisa menguasai diri dengan baik. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Bapak? Ada satu hal lain lagi yang kita perlu pahami yang membuat orang itu tuh mudah marah ya, dan akhirnya menggunakan kekerasan adalah keletihan dan rasa tanggung jawab yang berlebihan. Musa pernah marah kepada Tuhan karena merasa Tuhan membebankan Israel ke pundaknya. Ia lupa bahwa ia hanyalah hamba dan bahwa Tuhanlah yang memikul beban Israel. Itu sebab kita juga mesti mengatur jadwal kehidupan supaya ada keseimbangan antara beristirahat dan bekerja. Juga janganlah memikul tanggung jawab yang berlebihan. Delegasikanlah dan percayakanlah tugas kepada orang lain. Jadi penting kita mengatur dan mengerti keterbatasan kita, Pak Gunawan. Ya, tapi memberi tugas pada orang lain ini seringkali juga menimbulkan masalah baru, Pak Pol. Yaitu ketika apa yang kita minta dia lakukan atau perintahkan dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ini menimbulkan kemarahan lain lagi, Pak Pol. Betul, Pak Gunawan. Jadi karena memang kita mempunyai tuntutan yang agak tinggi, akhirnya waktu orang nggak melakukannya, kita mudah marah lagi. Jadi sekali lagi ya kita belajarlah untuk mendelegasikan, belajar untuk membiarkan orang. Ya udahlah, kadang-kadang kita tutup mata, masa bodoh dah. Belajarlah untuk lebih bersikap seperti itu. Sebab kalau tidak, kita akan benar-benar ditenggelamkan oleh kemarahan kita sendiri. Ya itu kalau di dalam rumah bagaimana, Pak Pol? Jadi sama ya Pak Gunawan. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa lakukan. Kita minta pasangan kita untuk melakukannya buat kita. Sehingga kita nggak terlalu dibebani tanggung jawab, terlalu letih atau apa. Misalkan dalam mengurus anak, kalau kita tahu kita akan mudah tersulut, marah meledak, nah kita minta tolong istri kita atau suami kita yang lebih berperan. Kita akui kelemahan kita, jadi mintalah bantuan pasangan kita. Iya. Apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan, Pak Pol? Ada, Pak Gunawan. Kembali lagi ya kepada Musa. Sebagaimana kita ketahui, Tuhan melarang Musa untuk menginjakan kakinya di tanah Kanaan karena kesalahan yang diperbuatnya di Meribah, yaitu memukul batu yang melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, inilah perkataan Tuhan kepada Musa yang dicatat di Bilangan pasal 20 ayat 12. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kemarahan Musa keluar dari kurangnya rasa hormat terhadap kekudusan Tuhan. Itu tuh yang membuat Tuhan marah dan menghukum Musa. Musa enggak lagi menghargai, menghormati kekudusan Tuhan. Nah, begitu pula dengan kita, Pak Gunawan. Kemarahan setiap kali keluar dari kurangnya rasa hormat kepada sesama. Jadi kalau kita itu punya masalah dengan kemarahan, kita mesti ingat bahwa ada hal yang sakral yang tidak boleh dilanggar, yaitu tubuh pasangan kita bukan untuk kita pukul. Tubuh anak kita bukan untuk kita pukuli juga. Jadi anggaplah itu sebagai
hal yang sakral. Jangan sembarangan kita menyentuh mereka dengan kekerasan. Nah, sekali lagi, hormat. Orang yang penuh dengan kemarahan dan kekerasan seringkali nggak punya hormat lagi, nggak ada lagi respect terhadap orang di sekitarnya. Maka dia mau apa, dia bisa lakukan dan dia nggak peduli. Nah, ini kita belajar dari Musa, waktu dia kehilangan hormat terhadap kekudusan Tuhan, dia malah kan jadinya kurang ajar kepada Tuhan, dia memukuli batu yang melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, biasanya orang berdalih, dia sudah mata gelap, dia sudah tidak bisa menguasai dirinya lagi. Nah, ini bagaimana Pak? Memang kita mengerti ya, kita manusia terbatas. Kadang-kadang kita nggak bisa menguasai diri kita lagi. Dan kalau itu terjadi ya kita mesti buru-buru meminta ampun kepada Tuhan dah. Namun ya sedapat-dapatnya kita cegah ya dengan cara ini misalnya. Tanamkanlah rasa hormat terhadap orang, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Tanamkanlah rasa hormat. Kita nggak boleh bersikap sembarangan dengan mereka. Gitu. Iya. Hal lain yang masih dilakukan ada Pak Paul? Ada. Yang terakhir adalah gini Pak Gunawan. Tugas utama dalam mengatasi kemarahan bukanlah mengurangi kemarahan, melainkan menambah kelembutan hati. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi bukannya mengurangi kemarahan, melainkan menambah kelembutan hati. Masalah kemarahan adalah masalah kekerasan hati, Pak Gunawan. Itu sebab cara menghilangkannya adalah dengan menambahkan kelembutan hati. Itu. Tidak ada cara yang lebih efektif melembutkan hati selain, nah ini kuncinya, mengasihi orang. Berkali-kali Musa memohon kepada Tuhan agar tidak menghukum Israel, sebab Musa mengasihi bangsanya. Jadi mintalah kepada Tuhan untuk melembutkan hati kita dan menambahkan kasih pada diri kita. Hati yang hampa kasih akan berubah keras. Sebaliknya, hati yang penuh kasih akan berubah lembut. Singkat kata, masalah kekerasan fisik sebenarnya adalah masalah kekerasan hati. Itu sebab obat penawarnya adalah kelembutan hati. Ya, ini kan orang harus bergumul luar biasa kerasnya. Orang yang biasa keras, yang biasa suka menguasai orang lain, lalu dia harus menambahkan kasih. Ya. Ini kan kelihatannya memang bertolak belakang gitu Pak Paul. Sehingga banyak orang berkata, mana saya bisa seperti itu gitu. Ya, jadi target kita mesti alihkan ya. Bukan lagi bagaimana saya bisa menguasai kemarahan saya. Bagaimana saya bisa menahan tangan saya dari kekerasan. Enggak, fokus hanya pada hati yang lembut. Dan hati yang lembut adalah hati yang diisi oleh kasih. Jadi berdoa, meminta kepada Tuhan agar dia mengisi hati kita dengan kasih-Nya. Bukan kasih kita sendiri, sebab bisa jadi kita nggak punya banyak kasih, apalagi kita yang mempunyai latar belakang yang buruk ya. Jadi kita benar-benar kosong kasih. Maka minta Tuhan mengisi hati kita dengan kasih, supaya kasih-Nya yang mengisi hati dan melembutkan hati kita. Dan nanti otomatis kalau hati kita sudah diisi oleh kasih Tuhan, nggak lagi keras. Dan nggak lagi nanti menggunakan kekerasan. Iya. Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan perbincangan ini Pak Paul? Matius 5 ayat 5 mengingatkan, berbahagialah orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini adalah perkataan Tuhan kita Yesus ya, dalam khotbahnya di atas bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang pemarah dan pelaku kekerasan mempunyai dorongan kuat untuk menguasai orang dan lingkungan di sekitarnya. Singkat kata, ia berusaha memiliki bumi melalui kekerasan. Tuhan mengajarkan sebaliknya, bahwa justru sewaktu kita lembut, kita akan memiliki bumi. Kenapa? Tuhan adalah pemilik bumi. Ialah yang akan memutuskan kepada siapakah yang akan menyerahkan bumi ini. Maksudnya bumi ini bumi yang mana gitu Pak Paul? Maksud saya adalah orang di sekitar kita Pak Gunawan. Sebab orang yang penuh dengan kekerasan hati dan kemarahan cenderungnya mau menguasai orang di sekitarnya. Ya, saya umpamakan itu seperti bumi lah.
Enggak, jalan Tuhan kebalikannya. Bukan dengan jalan kekerasan menguasai lingkungan atau orang, tapi justru dengan jalan kasih. Orang yang mengasihi akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa nantinya ya mengatur orang-orang di sekitarnya. Tapi cara seperti itu kan kurang populer atau bahkan tidak populer itu Pak Pol di kalangan kita sendiri gitu. Betul sekali, saya ngerti memang cara orang yang lebih umum adalah menggunakan kekuasaan, menggunakan kemarahan dan kekerasan untuk menguasai orang lain. Tapi kita bisa lihat Pak Gunawan, orang yang menguasai orang lain lewat kekerasan hanya menguasai sementara aja. Tapi orang yang menguasai lewat kasih, menguasai selamanya. Karena orang nggak usah disuruh pun akan menundukkan diri kepadanya. Ya, dan hal itu sudah diteladani oleh Tuhan Yesus sendiri. Betul. Diberikan contoh walaupun dia punya kuasa yang penuh, tetapi dia tetap lembut hati gitu Pak Pol ya. Betul, ya. Ya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.